Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rini Septiana, NIM 2017 121016, Universitas PGRI Palembang, dengan guru pamong Ibu Fitriani MPD. Di sini Ibu akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu yang sebelumnya kita sudah mengetahui atau mempelajari mengenai materi konsep nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yaitu cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Berarti materi minggu ini ada kaitannya dengan materi yang minggu kemarin. Seperti itu. Persamaan nilai mutlak. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari ada 4 yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Kemudian yang kedua menggunakan grafik. Yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak. Yang keempat menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Yang pertama langsung saja. Menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Oke. Menurut definisi, nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan dari 0. Seperti pada minggu kemarin kan sudah dijelaskan bahwa misalnya nilai mutlak 3, berarti itu adalah nilai mutlak dari 3 itu yaitu jarak dari 0 sampai ke angka 3. Seperti itu, jarak dari 0 sampai ke angka 3. Sama juga dengan nilai mutlak negatif 3, berarti jarak negatif 3 dari 0. Berarti dari 0 ini, kalau nilai mutlak 3 tadi, jarak dari 0 sampai ke titik angka 3. Kalau yang nilai mutlak negatif 3 itu jarak dari 0 sampai ke negatif 3. Yang berarti bahwa jarak nilai mutlak 3 itu sama dengan berapa? 1, 2, 3. Nilai mutlak dari negatif 3 berapa? 1, 2, 3. Walaupun dianya negatif, dia hanya menghitung jaraknya. Sehingga tidak mungkin ketika kita di sini mencari nilai mutlak negatif 3, hasilnya akan negatif. Tidak mungkin. Karena suatu jarak tidak ada yang mundur ke belakang. Dia tidak melihat arah, tapi hanya menghitung jaraknya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ini ada bentuk dari nilai mutlak X negatif 2 sama dengan 3. Di sini dapat dibaca bahwa nilai mutlak dari X negatif 2 itu sama dengan 3, yaitu dibaca dengan jarak X dari 2 itu sama dengan 3. Berarti jarak X dari 2 ini sama dengan 3. Berarti titiknya di angka 2. Jarak dari X dari 2 itu sama dengan 3. Berarti kita langkah ke kanannya 3. 1, 2, 3. Berarti ini 2, 3, 4, 5. X sama dengan 5. Kemudian ketika ke kiri, jarak X dari 2 itu sama dengan 3. Maka 2, 1, 0, negatif 1. Maka X itu sama dengan negatif 1. Seperti itu. Ini adalah menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Ingat, sebagai jarak. Kemudian yang kedua, menggunakan grafik. Di sini kita akan mempelajari cara mencari persamaan nilai mutlak itu menggunakan grafik. Di mana kedua ruas persamaan dimisalkan sebagai fungsi dan digambarkan grafiknya dan ditentukan titik potong kedua grafik tersebut. Jadi ada suatu grafik di sini, yaitu bersumbu X dan Y. Ini misal ada persamaan nilai mutlak dari X negatif 2 itu sama dengan 3. Kita misalkan nih bahwa nilai mutlak X negatif 2 itu yaitu Y1 dan 3 ini adalah nilai dari Y2. Lalu kita masukkan Y sama dengan X negatif 2. Nilai mutlak X negatif 2 itu berarti jarak dari X ke 2.
yaitu berarti X kedua. Nih, ini nilai mutlaknya. Y sama dengan 3. Nilai mutlak Y sama dengan X negatif 2, seperti yang kemarin kita pelajari. Bahwa nilai mutlak dari X negatif 2 itu adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Sehingga X-nya yaitu 5 di titik 5 dan di titik negatif 1. Karena Y-nya itu berada di sumbu titik 3, maka kita tarik titiknya. Lalu kita tarik garisnya, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Oke, yang selanjutnya menggunakan definisi nilai mutlak. Dari definisi nilai mutlak dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Nilai mutlak AX plus B itu sama dengan C, di mana AX plus B sama dengan C atau negatif AX plus B itu sama dengan C. Berarti nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C itu dapat berbentuk seperti ini, dapat juga berbentuk seperti ini. Jadi dia ada dua kemungkinan. Maka persamaan A, nilai mutlak dari AX plus B itu sama dengan C dapat diselesaikan dengan menyelesaikan AX plus B atau AX plus B sama dengan negatif C. Sehingga di sini ada contoh lagi, misalnya nilai mutlak dari X negatif 2 itu sama dengan 3. Berarti di sini ada dua kemungkinan dong, dimana kemungkinan yang pertama yaitu X negatif 2 itu sama dengan 3, dan kemungkinan keduanya pada 3 ini kita ganti dengan negatif. Sehingga X negatif 2 itu sama dengan X negatif 2 itu sama dengan negatif 3. X negatif 2 sama dengan 3. Kalau yang dipelajari pada minggu sebelumnya, kenapa ini bisa hasilnya jadi X sama dengan 5? Karena di sini X negatif 2 itu sama dengan 3. Nah, ketika di sini X negatif 2, ini kan harusnya kita harus menjadikan ini sebagai tersisa tinggal variabel X aja. Jadi, negatif 2 ini harus kita tambahkan dengan 2. Sehingga negatif 2 ditambah 2 itu hasilnya 0 kan. Ketika ruas kiri kita tambahkan dengan angka 2, maka ruas kanan kita tambahkan dengan 2 juga. Sehingga 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Sehingga X itu sama dengan 5. Seperti yang di sini juga, X negatif 2 itu sama dengan negatif 3. Kenapa di sini hasilnya negatif 1? Karena ketika di sini X negatif 2 itu kita ingin menyisakan variabel X saja, maka di sini kita eliminasi nih. Negatif 2 ini harus kita tambahkan dengan 2. Negatif 2 ditambah 2 itu hasilnya 0. Jadi negatif 3 ditambah dengan 2 itu hasilnya X sama dengan negatif 1. Oke, yang selanjutnya, menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Nah, di sini kan udah jelas nih dari judulnya, menguadratkan kedua ruas. Berarti ketika ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan juga kita kuadratkan. Kita baca di sini. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara menguadratkan kedua ruas hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Berarti kedua ruasnya harus bernilai positif. Nih, di sini ada contoh soal lagi. Nilai mutlak dari X negatif 2 itu sama dengan 3. Oleh karena kedua ruas bernilai positif, di sini nilainya positif, dan juga nilainya positif, maka kedua ruas boleh dikuadratkan. Oke, langsung kita masukkan. X negatif 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X negatif 2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat sama dengan 0. Lalu di sini X negatif 2 ditambah 3 dikurang 3. Sehingga X negatif 2 ditambah 3 itu kan hasilnya positif 1. X positif 1. Kemudian X negatif 2 dikurang 3. Itu hasilnya negatif 5. Sehingga X plus 1 dan di sini X negatif 5. X
sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Kemudian ini ada contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Ada nomor 1, nilai mutlak dari 2X negatif 6 sama dengan nilai mutlak X secara analisis. Yang kedua, nilai mutlak X tambah 3 sama dengan nilai mutlak dari X negatif 2 dengan cara menguadratkan kedua ruas. Kita langsung masuk. Nih, ada contoh soal nih ya. Nilai mutlak 2X negatif 6 sama dengan nilai mutlak dari X. Kalau secara analisis berarti dia ada dua kemungkinan, bahwa 2X negatif 6 sama dengan X, atau bisa juga 2X negatif 6 itu sama dengan negatif X. Sehingga 2X negatif 2, kenapa di sini negatif 2? Karena kita ingin menyisakan di sini sehingga variabel di sini tidak ada lagi. Jadi di ruas kanan dan ruas kiri ini hanya ada variabel di satu ruas. Gitu. 2X dikurang 2X kan hasilnya 0. Benar. Sehingga di sini hasilnya hanya ada bersisa negatif 6. Di sini juga X. Ketika ruas kiri kita kurangkan dengan 2X, maka ruas kanan juga kita kurangkan dengan 2X. Sehingga di sini hasilnya negatif X. Benar. Jadi di sini negatif 6 sama dengan negatif X. Karena ini negatif sama negatif harus kita jadikan positif, maka kita bagi dengan bilangan yang negatif juga. Negatif 6 dibagi dengan negatif 1 itu hasilnya 6. Negatif X itu dibagi negatif 1 itu sama dengan X, sehingga X itu sama dengan 6. Oke, sampai sini paham? Lanjut lagi nih, ada kemungkinan yang keduanya, yaitu 2X negatif 6 itu sama dengan negatif X. 2X dikurang 2X ini tadi, kita ingin mengeliminasinya, sehingga 2X negatif 2X dikurang 6 sama dengan negatif X. Karena ruas kiri kita kurang dengan 2X, maka ruas kanan kita juga kurangkan dengan 2X. Hingga hasilnya negatif 6 itu sama dengan negatif 3X. Kenapa di sini dibagi negatif 3? Karena di sini kita ingin membiarkan variabel X ini menjadi X saja. Sehingga kita harus bagikan dengan negatif 3. Negatif 6 dibagi dengan negatif 3 itu hasilnya 2. Negatif 3 dibagi dengan negatif 3 hasilnya X. Sehingga hasilnya didapat bahwa X itu bisa sama dengan 6 dan X juga bisa sama dengan 2. Itu himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, ada contoh soal lagi, nilai mutlak X ditambah 3. Nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 2. Di sini tadi, yang pertama tadi kita menggunakan cara analisis. Yang kedua kita gunakan cara kuadrat, mengkuadratkan dua ruas. Maka ruas kiri kita kuadratkan dan ruas kanan kita kuadratkan, sehingga X positif 3, X positif 3, dan kanan juga seperti itu, kita kuadratkan. Seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasil bahwa X positif 3, X positif 3 itu menghasilkan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. X negatif 2 dikali dengan X negatif 2 itu hasilnya yaitu X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nih, kita dekatkan yang variabelnya sama, kita dekatkan dengan variabelnya sama. X kuadrat ini menjadi negatif X kuadrat. Positif 6X. Di sini yang variabelnya pangkat 1, kita gabungkan juga. Jadi 6X ditambah 4X. Kemudian 4 di sini kan di ruas kanannya itu tersisa 4. Karena di sini koefisien konstanta, maka kita sebelah ini kita kurangkan dengan 9. Sehingga X kuadrat dikurang X kuadrat itu hasilnya 0. 6X ditambah 4X itu hasilnya 10X. Lalu yang 4 dikurang 9 itu hasilnya negatif 5. Lalu X didapatkan negatif 5 per 10 dan X sama dengan negatif setengah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan